Jadi memang ada pihak yang mengatakan ini kan KPK dalam rangka menjalankan undang-undang. Kami nggak menolak itu. Kami ingin memastikan apakah ketika menjalankan undang-undang itu ada standar norma hak asasi manusia yang dilanggar atau enggak. Setelah sejumlah ulama dari Majelis Ulama Indonesia seperti Kiai Haji Holil Nafis, Kiai Haji Anwar Abbas, dan kalangan ulama lainnya mengkritik keras soal tes wawasan kebangsaan KPK, kini giliran budayawan dan tokoh Katolik terkemuka yaitu Romo Frans Magnis Suseno yang buka suara. Romo Magnis, demikian tokoh Katolik itu biasa dipanggil, dengan tegas berpendapat bahwa yang membuat tes wawasan kebangsaan KPK tidak Pancasilais. Soal pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan KPK yang diminta memilih pilih Al-Quran atau Pancasila, Romo Magnis mengaku tidak habis pikir mengapa sampai ada pertanyaan seperti itu. Menurutnya, pertanyaan seperti itu justru menggerogoti kesetiaan pada Pancasila karena memberi kesan bahwa harus memilih antara Pancasila dan agama. Jadi, yang membuat pertanyaan itu sendiri tidaklah Pancasilais dan tidak mengerti, kata Romo Magnis dalam webinar LP3IS bertajuk Pancasila, Tandingan Agama atau Etika Kebangsaan yang dilangsungkan hari Sabtu lalu. Pada kesempatan lainnya, dalam suatu diskusi yang disiarkan oleh TV One, Romo Magnis, guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara itu tidak setuju kalau Pancasila dipertentangkan dengan agama. Pada seorang teman saya bilang, jangan kamu lawankan agama dengan Pancasila, tapi ekstremisme agama itu oke. Tapi dalam posisi ini mestinya disadari bahwa kita tidak pernah melawankan Pancasila dengan agama. Itu bisa menimbulkan segala macam reaksi. Ini saja. Sebagaimana diketahui, akibat proses dari tes wawasan kebangsaan, 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus itu akhirnya melapor kepada Komnas HAM. Tentu saja dalam rangka menunaikan kewajibannya, Komnas HAM pun memanggil para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan KPK. Lucunya, para pejabat negara yang dipanggil Komnas HAM seperti Ketua KPK maupun Kepala BKN ramai-ramai mangkir dari panggilan KPK. Padahal menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pihaknya hendak menunaikan kewajiban yang diperintahkan undang-undang untuk memastikan apakah suatu lembaga negara melanggar atau tidak melanggar perundangan yang ada. Jadi memang ada pihak yang mengatakan ini kan KPK dalam rangka menjalankan undang-undang. Kami nggak menolak itu. Kami ingin memastikan apakah ketika menjalankan undang-undang itu ada standar norma hak asasi manusia yang dilanggar atau enggak. Karena ini ada yang ngadu. Yang ngadu itu bukan siapa-siapa, pegawai KPK. Kan gitu. Karena itu kita mau uji. Gitu. Tugas Komnas HAM itu memastikan. Jadi ada informasi tertentu, dugaan dari pihak ini diadukan Komnas HAM. Menurut mereka setelah mengalami pelanggaran hak asasi manusia, kita tanyakan kepada pihak yang diadukan, dalam hal ini KPK. Nampaknya para pimpinan lembaga negara yang dipanggil oleh Komnas HAM sehubungan dengan tes wawasan kebangsaan KPK
cepat atau lambat setelah mangkir dan sibuk berkelit, tentulah mereka akan memenuhi panggilan Komnas HAM. Jika tidak, maka Komnas HAM dan pengadilan akan memanggil paksa para pejabat negara yang telah mendepak 75 pegawai KPK itu. Sejatinya lah publik berharap agar masalah tes wawasan kebangsaan KPK dijelaskan secara transparan. Namun, Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN Bima Arya Wibisana berkelit dengan mengatakan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan KPK merupakan rahasia negara. Namun, benarkah apa yang dikatakan Bima Arya Wibisana itu? Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Refli Harun, kepada Tempo.co mengatakan bahwa informasi mengenai tes wawasan kebangsaan KPK bukanlah termasuk rahasia negara. Refli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah tertera mana yang boleh dibuka kepada publik dan mana yang tidak. Menurut dia, hasil tes wawasan kebangsaan KPK bukanlah merupakan rahasia negara, sehingga tak bisa dibuka ke publik. Cobalah baca undang-undang tersebut, pinta Refli. Apa yang disampaikan Refli Harun senada dengan pendapat pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari. Menurut Ferry Amsari, pernyataan Kepala BKN yang menyebut bahwa hasil tes wawasan kebangsaan KPK adalah rahasia negara adalah alasan yang dibuat-buat saja agar bisa memuluskan rencana menyingkirkan 75 pegawai KPK. Menurut Ferry Amsari, dalam suatu diskusi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hari Sabtu lalu, karena pelaksanaan tes wawasan kebangsaan itu dasar hukumnya lemah, maka apa yang kemudian disampaikan oleh Kepala BKN, pimpinan KPK, dan Menpan RB adalah alasan yang dicari-cari saja, katanya. Sedangkan pakar hukum lainnya, yaitu Dr. Muhammad Taufik, kepada Brafus Radio Indonesia menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan KPK itu adalah ilegal. Sementara itu, Freedom Information of Network Indonesia (FOINI) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Kepegawaian Negara BKN telah mencederai prinsip-prinsip transparansi yang termuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terkait hasil asesmen tes wawasan kebangsaan KPK. FOINI adalah koalisi sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang fokus pada advokasi keterbukaan informasi di Indonesia. Menurut FOINI, sebagai badan publik, KPK dan BKN seharusnya wajib taat terhadap ketentuan hukum. Mereka berharap agar KPK, BKN segera memberikan informasi kepada FOINI dan membukanya kepada publik, yaitu soal tertulis dan panduan wawancara tes wawasan kebangsaan itu, agar polemik yang timbul di masyarakat tidak berlarut-larut. Dalam pandangan mantan Ketua KPK Bushro Mukodas, tes wawasan kebangsaan KPK adalah bagian dari rencana sistematis pelumpuhan KPK. Maka mari kita mendidik masyarakat untuk mengetahui KPK ini sesungguhnya satu-satunya lembaga
yang dikhawatirkan akan sangat mengganggu operasi, penggarongan kekayaan negara jika tidak dilumpuhkan secara institusional, dan itu sudah berhasil. Maka tes wawasan kebangsaan yang bertentangan dengan hakikat kebangsaan itu, bahkan melecehkannya secara terang-benderang, itu menggambarkan bahwa ini bagian dari pelumpuhan KPK pada tataran SDM-nya. Jika memang benar apa yang disinyalir mantan Ketua KPK Bushro Mukoddas dan para pakar hukum lainnya bahwa KPK sedang dalam proses dilumpuhkan, maka dikhawatirkan lembaga anti rasuah itu dari yang semula independen dan kuat dengan julukan lembaga super body pada akhirnya akan menjadi super loyo. Mudah-mudahan kekhawatiran itu tidak terbukti. Jika terbukti, maka rakyat jugalah yang akan menanggung kerugiannya. Kembali ke soal tes wawasan kebangsaan yang bikin heboh itu. Ternyata ada pengakuan yang mengagetkan dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada kantor berita Antara di Jakarta Ahad lalu. Bima mengakui bahwa terkait dengan pertanyaan tes yang berbunyi pilih Al-Quran atau Pancasila adalah pertanyaan berat. Bahkan katanya pertanyaan itu sering digunakan oleh para teroris untuk merekrut calon-calon teroris. Pertanyaannya adalah mengapa suatu lembaga negara dalam memberikan tes mesti mencontoh para teroris, atau mengapa mesti meneror peserta tes dengan gaya teroris. Adalah bisa dipahami jika kemudian anggota DPR asal Lampung Muzamil Yusuf dalam rapat paripurna DPR bersama Ketua DPR Puan Maharani mengatakan ia menyebut BKN bagai teroris. Maka niat BKN untuk memerangi radikalisme agama berubah menjadi kebijakan terorisme terhadap keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam yang dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau Al-Quran. Seakan-akan orang yang memilih Al-Quran, dia tidak Pancasilais. Saya tidak bisa membayangkan tes wawasan kebangsaan ini kalau kita tolerir, kalau kita legalkan, akan seperti apa generasi bangsa kita ke depan. Yang mengherankan, yang terlibat dalam membuat pertanyaan tes wawasan kebangsaan KPK, menurut juru bicara KPK kepada wartawan Ali Fikri, selain Badan Kepegawaian Nasional BKN, juga Badan Intelijen Negara BIN dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. BNPT sebagai lembaga negara yang ditugasi memerangi terorisme, mengapa ikut tergabung melakukan teror pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan KPK itu? Dalam konteks ini, rakyat mesti diberi penjelasan yang transparan. Jangan sampai suatu lembaga negara, apalagi BNPT, malah melakukan suatu kegiatan teror yang justru bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai pemberangus terorisme.